Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Nanda Soleh-Soleha? Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa melanjutkan pelajaran kita, yaitu mata pelajaran PPKN meskipun belajar di rumah. Alhamdulillah, tak lupa kita kirimkan selawat dan taslim atas junjungan Nabi besar Muhammad SAW, di mana beliaulah yang dijadikan sebagai penuntun dalam kehidupan sehari-hari kita. Sekarang kita sudah masuki pelajaran bab 2 tentang menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Poin pertama, kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama, kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, hubungan pembukaan dan proklamasi kemerdekaan. Yang ketiga, pembukaan memuat pokok kaidah negara yang fundamental. Yang keempat, makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sini, sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebelum perubahan atau amandemen terdiri atas pembukaan, yang kedua batang tubuh, dan yang ketiga penjelasan. Sedangkan sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 setelah perubahan amandemen terdiri atas dua, pembukaan dan pasal-pasal. Ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ditegaskan dalam pasal 2 aturan tambahan, yaitu dengan ditetapkannya perubahan setelah diamandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdiri atas dua, yaitu pembukaan dan pasal-pasal. Yang kedua, hubungan pembukaan dan proklamasi kemerdekaan. Hubungan proklamasi kemerdekaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dapat diamati dari isi kedua naskah. Proklamasi kemerdekaan memuat dua hal pokok, yaitu pernyataan kemerdekaan. Proklamasi kemerdekaan merupakan suatu kesatuan yang bulat. Makna yang terkandung dalam pembukaan merupakan amanat dari proklamasi kemerdekaan. Oleh karena itu, alasan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 dapat dipahami dengan cara mengkaji pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, pembukaan memuat kaidah negara yang fundamental. Sebagai pokok kaidah negara yang fundamental, pembukaan telah memenuhi persyaratan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan sejarah terjadinya bahwa pembukaan ditentukan oleh pembentuk negara. PPK yang menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah mewakili bangsa Indonesia. Yang kedua, berdasarkan isinya bahwa pembukaan memuat asas falsafah negara
atau Pancasila, asas politik negara atau kedaulatan rakyat dan tujuan negara. Yang ketiga, pembukaan menetapkan adanya suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pokok kaidah fundamental yang terdapat dalam pembentukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 antara lain yaitu: yang pertama, pokok-pokok pikiran yang diciptakan dan diwujudkan dalam pasal Undang-Undang Dasar. Yang kedua, pengakuan kemerdekaan hak segala bangsa. Yang ketiga, cita-cita nasional. Yang keempat, pernyataan kemerdekaan. Yang kelima, tujuan negara. Yang keenam, kedaulatan rakyat. Dan yang ketujuh, dasar negara Pancasila. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini disusun dalam masa revolusi, tetapi nilai-nilai yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah nilai-nilai Republik Indonesia yang memiliki nilai luhur, universal, dan lestari, dan juga mengandung arti bahwa memiliki nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh bangsa-bangsa yang beradab di dunia dan penghargaan terhadap hak asasi manusia atau HAM. Nah, makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menunjukkan keteguhan dan tekad bangsa Indonesia untuk menegakkan kemerdekaan dan menentang penjajah. Alinea ini juga memuat dalil objektif, yaitu bahwa penjajahan di dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan, dan kemerdekaan merupakan hak asasi semua bangsa di dunia. Alinea pertama juga mengandung dalil subjektif, yaitu aspirasi bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari penjajahan. Nah, bangsa Indonesia telah berjuang selama ratusan tahun untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Perjuangan juga didorong keinginan supaya berkehidupan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan kemerdekaan Indonesia. Kedua makna dalam alinea pertama meletakkan tugas dan tanggung jawab kepada bangsa dan negara serta warga negara Indonesia untuk senantiasa melawan penjajahan dalam segala bentuk. Nah, alinea kedua menunjukkan ketetapan dan ketajaman penilaian bangsa Indonesia. Pertama, bahwa perjuangan bangsa Indonesia telah mencapai tingkat yang menentukan. Yang kedua, bahwa momentum yang telah dicapai harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan. Yang ketiga, kemerdekaan harus diisi dengan mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Alinea ini menunjukkan kebanggaan dan penghargaan atas perjuangan bangsa Indonesia selama merebut kemerdekaan. Kemerdekaan yang diraih merupakan perjuangan para pendahulu bangsa Indonesia, Masya Allah. Sehingga harus mampu mengantarkan rakyat Indonesia menuju cita-cita nasional, yaitu negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Negara yang merdeka berarti negara yang terbebas dari penjajahan bangsa lain. Bersatu menghendaki bangsa Indonesia bersatu dalam negara kesatuan, bukan bentuk negara lain. Nah, selanjutnya alinea ketiga memuat bahwa kemerdekaan didorong oleh motivasi spiritual, yaitu kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia merupakan berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Alinea ketiga secara tegas menyatakan kembali kemerdekaan Indonesia yang telah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945.
Alinea ketiga ini juga memuat motivasi real dan material, yaitu keinginan luhur bangsa supaya berkehidupan yang bebas. Kemerdekaan merupakan keinginan yang tekad seluruh bangsa Indonesia untuk menjadi bangsa yang bebas merdeka. Alinea ketiga juga mempertegas pengakuan dan kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya alinea keempat. Alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memuat prinsip-prinsip negara Indonesia, yaitu tujuan negara yang akan diwujudkan oleh pemerintah negara. Selanjutnya, ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar. Yang ketiga, bentuk negara, yaitu bentuk republik yang berkedaulatan rakyat. Yang keempat, dasar negara, yaitu Pancasila. Negara Indonesia yang dibentuk memiliki tujuan negara yang hendak diwujudkan, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Prinsip bentuk negara yaitu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Republik merupakan bentuk pemerintah di mana pemerintah dipilih oleh rakyat. Nah, selanjutnya kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di sini kedudukan negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar diperlukan untuk mengatur hak dan kewajiban penguasa untuk memerintah, serta hak dan kewajiban rakyat yang diperintah. Undang-Undang Dasar diperlukan untuk mengatur jalannya pemerintah. Jika suatu negara tidak memiliki Undang-Undang Dasar, dapat dipastikan akan terjadi penindasan terhadap hak asasi manusia ya. Hal ini dapat disebabkan karena beberapa hal, antara lain sejarah yang dialami oleh bangsa yang bersangkutan, cara memperoleh kemerdekaan bangsanya, situasi dan kondisi pada saat menjelang kemerdekaan bangsanya, dan lain sebagainya. Menurut pendapat Bryce, seperti dikutip, hal-hal yang menjadi alasan sehingga suatu negara memiliki undang-undang dasar sebagai berikut. Yang pertama, adanya kehendak para warga negara yang bersangkutan agar terjamin hak-haknya dan bertujuan untuk mengatasi tindakan-tindakan para penguasa negara tersebut. Yang kedua, adanya kehendak dari penguasa negara atau rakyat untuk menjamin agar terdapat pola atau sistem tertentu atas pemerintah negaranya. Selanjutnya, adanya kehendak para pembentuk negara baru tersebut agar terdapat kepastian tentang cara penyelenggaraan ketatanegaraannya. Selanjutnya, adanya kehendak dari beberapa negara yang pada mulanya berdiri sendiri untuk menjalin kerjasama. Berdasarkan pendapat Bryce tersebut, motivasi adanya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang sekarang lebih dikenal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah adanya kehendak para pembentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia sesaat setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, tepatnya pada tanggal 18 Agustus 1945. Lebih jelasnya tentang sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tergambar seperti ini. Yang pertama, pembukaan. Pembukaan terdiri atas 4 alinea. Anda harus ingat ya, pembukaan itu terdiri dari 4 alinea ya. Pasal-pasalnya juga harus diingat. Yang pertama, sebelum diubah 16 bab, sebelum diubah menjadi 21 bab. Sebelum diubah terdiri dari atas 37 pasal.
setelah diubah menjadi 73 pasal. Sebelum diubah terdiri atas 49 ayat, setelah diubah menjadi 170 ayat. Sebelum diubah terdiri atas 4 pasal aturan peralihan, setelah diubah menjadi 3 pasal aturan peralihan. 2 ayat aturan tambahan berubah menjadi 2 pasal aturan tambahan. Nah, yang kedua, sifat dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Sifat konstitusi dikelompokkan di antaranya konstitusi tertulis, di mana konstitusi tidak tertulis, serta konstitusi fleksibel rigid. Suatu konstitusi disebut tertulis apabila konstitusi itu tertulis dalam satu naskah yang telah diratifikasi oleh lembaga legislatif. Konstitusi tidak tertulis yaitu konstitusi yang tidak tertulis dalam satu naskah. Konstitusi yang dikatakan fleksibel atau luas atau rigid atau kaku dapat ditinjau dari 2 sudut pandang, yaitu yang pertama, dilihat dari cara mengubah undang-undang dasar. Suatu undang-undang dasar dikatakan fleksibel jika cara mengubah undang-undang dasar tidak sulit atau tidak memerlukan cara-cara yang istimewa. Tetapi jika cara mengubah undang-undang dasar itu memerlukan cara yang tidak mudah, undang-undang dasar tersebut dapat dikatakan rigid atau kaku. Yang kedua, mudah tidaknya mengikuti perkembangan zaman. Suatu konstitusi dikatakan fleksibel apabila konstitusi tersebut dapat mengikuti perkembangan zaman. Sebaliknya, suatu konstitusi dikatakan rigid apabila tidak dapat mengikuti perkembangan zaman. Dari pemaparan di atas tadi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki sifat sebagai berikut. Di mana di sini tertulis berarti rumusannya jelas, merupakan suatu hukum yang mengikat pemerintah sebagai penyelenggara negara maupun mengikat bagi setiap warga negara. Yang kedua, singkat dan supel, memuat aturan-aturan, yaitu memuat aturan-aturan pokok yang setiap kali harus dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman, serta memuat hak-hak asasi manusia. Selanjutnya, memuat norma-norma, aturan-aturan, serta ketentuan-ketentuan yang dapat dan harus dilaksanakan secara konstitusional. Selanjutnya, merupakan peraturan hukum positif yang tertinggi, juga sebagai alat kontrol terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dalam hierarki tertib hukum Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan sumber hukum tertulis. Pada akhirnya, semua peraturan perundang-undangan tersebut harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan muaranya adalah Pancasila sebagai sumber hukum negara, di mana pasal 2 Undang-Undang Dasar nomor 10 tahun 1004. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, alat kontrol. Apa sih itu? Alat kontrol yang mana itu? Di sini Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai alat kontrol apakah aturan hukum yang lebih rendah sesuai atau tidak dengan norma hukum yang lebih tinggi, yaitu Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, pengatur. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga berperan sebagai pengatur bagaimana kekuasaan negara disusun, dibagi, dan dilaksanakan. Yang ketiga, penentu. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia juga berfungsi sebagai
penentu hak dan kewajiban negara, aparat negara, dan warga negara. Nah, peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Itu tadi ya, peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Sekarang melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar atau konstitusi memiliki dua sifat, yaitu konstitusi itu dapat diubah atau tidak dapat diubah. Itu tadi dijelaskan di awal ya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai konstitusi atau hukum dasar tertinggi bangsa Indonesia adalah konstitusi yang dapat digolongkan sebagai konstitusi yang dapat diubah. Sejak tahun 1999 ya, MPR telah mengadakan perubahan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebanyak 4 kali. Perlu diingat ya. Saya ulang kembali, MPR telah mengadakan perubahan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebanyak 4 kali. Dalam melakukan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ada kesempatan dasar berkaitan dengan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kesepakatan dasar itu terdiri atas 5 butir, yaitu 3. Tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, mempertegas sistem pemerintahan presidental. Yang keempat, penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang memuat hal-hal normatif akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal atau batang tubuh. Namun yang kelima, melakukan perubahan dengan cara adendum. Oke, alhamdulillah. Sekarang tugas Ananda pada uji kompetensi 2. Silakan Ananda soleh-soleha mengerjakan tugas halaman 48. Waktu pengumpulan tugas mulai pukul 9.30 sampai 20.00 ya. Nah, gunakan waktu sebaik-baiknya karena waktu tidak akan kembali. Oke? Kalau Ananda soleh-soleha mengurungkan waktu atau mengulurkan waktu, bisa jadi tugasnya semakin menumpuk ya. Tetap semangat. Oke, terima kasih. Syukran kasiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.